Kemudian bisa saudara lihat betapa bejubelnya. Ini posisi ingin sudah masuk ke pintu raudah ya. Coba saudara lihat bagaimana padatnya jemaah peziarah yang ingin beribadah atau berziarah ke raudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sapriani S. Terima kasih yang telah bergabung di channel ini. Dan mohon bantuannya untuk selalu mendukung channel ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Sapriani Simbolon. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Arab Saudi telah membuka atau menerima jemaah umrah dari beberapa negara yang telah ditentukan. Salah satunya adalah negara Indonesia. Tetapi dengan berbagai macam syarat dan ketentuan. Tidak apalah, yang penting sudah ada lampu hijau. Barang siapa yang berkeinginan untuk melaksanakan umrah, ikuti ketentuannya dan insya Allah dilancarkan sampai melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci. Seperti yang kita ketahui, salah satu tempat ibadah yang sangat diimpikan dan ingin dikunjungi oleh setiap jemaah umrah dan haji di Madinah itu salah satunya adalah Raudah. Raudah adalah tempat yang sangat mulia di mana dahulu merupakan tempat Rasulullah membacakan wahyu dan mengajarkan al-Islam di depan para sahabat terdekatnya. Mengingat besarnya makna tempat tersebut, Rasulullah bersabda, tempat yang di antara rumahku dan mimbarku adalah raudah atau taman di antara taman-taman surga. Baiklah, adapun tips yang harus diketahui oleh jemaah wanita pada saat ingin berziarah ke raudah. Yang pertama adalah setiap jemaah wanita harus memperhatikan waktu kunjungan yang telah ditentukan. Karena raudah hanya dibuka khusus wanita, jemaah wanita, yaitu 3 kali kunjungan dalam sehari. Yang pertama yaitu ba'da subuh dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Kemudian ba'da Zuhur itu dari jam 2 sampai jam 3. Kemudian ba'da Isya dari jam 10 malam sampai jam 2 dini hari. Jadi kepada jemaah wanita, kira-kira yang mana yang bisa mendukung ya waktu yang tepat menurut saudari kami, kira-kira yang bisa mendukung atau bisa lebih nyaman untuk beribadah di raudah. Kemudian tips yang kedua, sebelum berangkat saudari wudhu dulu atau bersuci dulu, kemudian persiapkan bekal seperti buku seperti Al-Quran saku atau buku-buku doa, karena bisa membantu kita nanti pada saat menunggu giliran untuk menuju raudah. Kita bisa menggunakan itu untuk mengisi waktu, yaitu membaca Al-Quran, atau kemudian kita menyampaikan doa-doa, atau bisa juga berzikir, sehingga kita bisa lebih enak, nyaman, dan bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Adapun tips yang ketiga, sebaiknya gunakan gamis atau busana yang sopan dan nyaman dan berwarna hitam. Mengapa saya memilih berwarna hitam? Berdasarkan pengalaman saya dengan menggunakan keseluruhannya berwarna hitam, saya merasakan ada kemudahan. Para petugas itu lebih mudah ya, lebih mudah menerima kita pada saat masuk. Jadi
tidak tidak disuruh duduk atau menunggu bla bla bla. Itu pengalaman saya yang sudah pernah saya lakukan. Tips yang keempat adalah masuklah ke Masjid Nabawi melalui pintu nomor 25 atau nomor 29. Tetapi biasanya pintu yang paling favorit yaitu pintu nomor 25. Mengapa demikian? Karena memang dari pintu itu langsung mengarah ke tempat di mana para petugas atau askar-askar di Masjid Nabawi mengumpulkan para penziarah perempuan untuk ke Raudah. Jadi di sana sudah menunggu petugas-petugas atau askar-askar perempuan. Tips yang kelima, setelah masuk dan sampai ke tempat di mana askar menunggu para jemaah yang ingin berziarah di Raudah, duduklah pada kelompok Malaya, karena jemaah umrah dari Indonesia dan Malaysia itu biasanya dikelompokkan kepada Malaya, karena memang askar itu akan mengelompokkan penziarah berdasarkan negara. Ada Malaya, ada Irak, ada semua negara, tetapi khusus Indonesia dan Malaysia itu satu kelompok, yaitu Malaya. Jadi duduklah di kelompok Malaya tersebut. Adapun tips yang keenam adalah sebagai penziarah ke Raudah, kita harus menanamkan kesabaran. Mengapa demikian? Karena untuk berziarah ke Raudah ini, seluruh jemaah umrah seluruh dunia itu pasti berminat untuk berziarah ke Raudah. Jadi para jemaah wanita itu sudah berkelompok-kelompok per negara, diatur oleh askar. Jadi nanti masing-masing bergiliran untuk berziarah ke Raudah, untuk sampai ke Raudah. Itu pun tidak hanya satu tahap, ada beberapa tahap. Dari pertama saudara dikelompokkan, kemudian nanti dibuka pintu, saudara akan masuk ke proses kedua, kita dihentikan lagi, kemudian masuk ke proses ketiga, kita dihentikan lagi, karena memang untuk masuk ke Raudah itu bergiliran dan sangat banyak, bukan hanya orang Indonesia, tetapi semua negara di dunia yang datang pada saat melaksanakan umroh itu. Jadi di situ kita kudu sabar, harus banyak sabar, kemudian banyak-banyak berzikir. Jadi memanfaatkan waktu tadi seperti yang saya katakan, kita sudah membawa modal berupa Al-Quran saku atau doa-doa atau berzikir. Jadi perbanyaklah berzikir, memanfaatkan waktu pada saat menunggu giliran dari tahap pertama ke tahap kedua, ketiga, sampai nanti masuk ke Raudah. Kemudian tips yang ketujuh, setelah kita melewati proses-proses dengan kesabaran, dengan ibadah, zikir dan doa, yang ketujuh, setelah saudara masuk ke lokasi Raudah, tujulah karpet berwarna hijau. Jadi semua karpet yang ada di Masjid Nabawi itu berwarna merah, hanya Raudah lah yang berwarna hijau. Itu pun ukurannya sangat sedikit, hanya 144 meter persegi, ya, yang merupakan karpet hijau. Yang itulah yang dinamakan dengan Raudah, tempat di mana akan diijabah semua ibadah doa yang kita sampaikan, dan pahalanya berlipat ganda. Tips yang ke-8 adalah setelah saudara sampai ke Raudah dan menuju karpet warna hijau, tunggukan sebentar, jangan langsung beribadah, tetapi saudara harus kudu sabar dan tujulah pada posisi depan, paling depan, tetapi di sudut, paling sudut
depan dan sudut kiri maupun kanan. Untuk menuju ke sana memang tidak mudah, perlu kesabaran juga. Saudara harus menunggu orang yang lagi beribadah, tunggu saja, jaga dia tepat di belakangnya, jaga dan lindungi dia. Nanti saudara akan dipermudah dan diberikan tempat dia beribadah kepada saudara. Jadi itu dia. Karena kalau misalnya di tempat tengah kita akan terdesak-desak sehingga kenyamanan beribadah itu sangat minim. Jadi menurut pengalaman saya, terakhir di 2019 saya sangat leluasa dan sangat nyaman beribadah karena saya memposisikan diri pada saat itu dengan penuh kesabaran menunggu tempat yang nyaman, yaitu di depan dan sudut. Di sudut menunggu jemaah lain yang sedang beribadah di sana, sehingga setelah selesai posisi itu saya gantikan. Jadi seperti itu. Adapun tips yang ke-9, setelah saudara mendapatkan tempat yang nyaman yaitu di depan dan paling sudut, maka laksanakanlah ibadah sholat sunat. Apa yang harus saudara laksanakan? Karena memang askar atau petugas wanita yang menjaga di sana akan memantau kita. Kalau kita kelamaan, dia sering memerintahkan untuk keluar, maka laksanakanlah segera ibadah tersebut. Tips yang ke-10, jangan berdoa selepas sholat, tetapi berdoalah saudara pada saat sujud terakhir. Mengapa saya katakan demikian? Berdasarkan pengalaman, apabila kita selepas sholat berdoa, sebelum doa kita selesai, para askar atau penjaga wanita di sana, petugas wanita di sana itu sudah memerintahkan kita untuk berdiri dan keluar dari raudah, karena banyaknya jemaah lain yang ingin melaksanakan ibadah juga. Untuk itu, biar kita lebih leluasa, maka berdoalah dalam hati. Berdoalah dalam hati pada saat sujud terakhir. Curahkanlah apa yang saudara minta, yang saudara inginkan, yang saudara sampaikan. Jadi sekali lagi, jangan pernah berdoa selesai sholat, karena memang tidak akan diperbolehkan. Pada saat saudara mengangkat tangan, pertama itu para petugas atau askar sudah memerintahkan saudara untuk keluar dari lokasi raudah. Tips yang ke-11, setelah saudara melaksanakan sholat sunat, itu hanya kadang askar atau petugas yang menjaga di sana tidak akan membiarkan kita berlama-lama. Oleh karena itu, andai kata setelah kita sholat mereka memerintahkan kita untuk keluar dari raudah, janganlah saudara langsung keluar, tetapi saudara mundur dari tempat saudara dan carilah tempat di belakang yang masih di karpet hijau, yang memungkinkan saudara bisa beribadah tambahan. Jadi itu pengalaman saya di terakhir di umrah kedua di 2019. Saya sangat puas karena bisa berlama-lama di raudah, karena setelah saya ibadah pertama saya diperintahkan keluar, tetapi saya mundur ke belakang mencari tempat yang kira-kira memang tidak dipadati orang, tetapi masih di posisi karpet atau di karpet hijau atau di raudah. Saya di sana melaksanakan beberapa sholat sunat, kemudian saya berzikir, saya membaca Al-Quran. Rasanya saya waktu itu memang sangat-sangat puas, sangat-sangat puas. Jadi itu strateginya, bukan kita berbohong, karena kita sangat merindukan banyak-banyak beribadah di raudah seperti yang kita ketahui betapa mustajabnya raudah itu. Maka rasanya hanya sekali ibadah kita harus keluar, sementara untuk menuju ke raudah pun tidak mudah, butuh perjuangan, kesabaran. Oleh karena itu manfaatkan sebaik mungkin. Jadi ada beberapa kali saya sangat puas di raudah, sampai raudah tutup saya baru keluar, karena semakin lama itu penghuni raudahnya akan semakin berkurang, dan raudah itu atau karpet hijau itu banyak terluang.
Oleh karena itu, sekali lagi, jangan pernah setelah disuruh keluar, kita jangan pernah keluar, tetapi manfaatkanlah waktu yang ada untuk banyak-banyak beribadah di Raudah tersebut. Oke, itulah tips dari saya. Semoga siapapun saudari yang ingin melaksanakan ibadah umrah dan berziarah ke Raudah atau ke makam Nabi, insya Allah kalau mengikuti tips ini akan diberi Allah kemudahan dan bisa beribadah dengan baik, dengan sempurna, dengan puas di Raudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami sangat merindukanmu ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Panggil lagi kami ke sana, bisa berkunjung, beribadah, berziarah ke makammu. Amin ya rabbal alamin.